Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini saya baru saja tadi berziarah di makom Simbah Kiai Haji Muhammad Ilyas di Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Beliau adalah tokoh besar pendiri NU di Jawa Tengah sebelum kemerdekaan, sekitar tahun 1930-an. Sebelum ada NU di Jawa Tengah, di sini di Sokaraja ini telah berdiri apa yang disebut dengan Konsulat NU Jawa Tengah. Kalau sekarang ya pimpinan wilayah lah. Nah, dulu namanya Konsulat NU. Dari 9 konsulat, salah satunya adalah Sokaraja se-Indonesia. Nah, Mbah Kiai Ilyas ini makomnya yang tadi saya ziarah, itu beliau makomnya di samping dan belakang saya. Beliau adalah abahnya dari Simbah Kiai Haji Abdul Malik atau Mbah Malik Kedung Paruk. Mbah Malik adalah gurunya Habib Lutfi Pekalongan. Nah, Mbah Malik bin Kiai Haji Muhammad Ilyas, ke atas lagi bin Ali Dipowongso, ke atas lagi bin Pangeran Diponingrat, Pangeran Diponingrat bin Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro bin Sultan Hamengkubuwono III. Nah, beberapa waktu yang lalu ramai dibicarakan, terungkap di buku Aurat Wirid Saidiliyah dari Pekalongan. Itu ada tawasul ila hadrati Mbah Malik bin Mbah Ilyas bin Yahya. Ini membuat geger karena tiba-tiba ada Mbah Ilyas bin Yahya, padahal di kekancingan yang saya baca dari Yogyakarta Keraton tidak ada namanya bin Yahya, adanya ya bin Ali Dipowongso. Nah, ternyata hari ini kita ziarah di sini, menurut saya kondisinya jauh lebih parah dari yang kita temukan, karena di atas Mbah Ilyas di sini bukan bin Yahya, tetapi bin Said Ali Ba'abud. Kalau Ba'abud ini adalah keluarga dari Bani Alawi, Habib berarti. Ini luar biasa, dan tidak hanya Raden Mas Ali Dipowongso yang menjadi Ba'abud, tetapi juga ke atas lagi Ali Diponingrat atau HPA Diponegoro II dalam kurung Said Muhammad Ba'abud juga, artinya Ba'alawi juga. Kemudian ke atas lagi Pangeran Diponegoro dalam kurung Said Abdul Hamid, dan ke atas lagi Sultan Hamengkubuwono III dalam kurungnya adalah Said Hasan. Ini menjadi Said, menjadi berarti marga Habib semua di sini. Sehingga kalau kemarin atau hari ini banyak yang mengatakan Indonesia darurat Ba'alawi, menurut saya ada benarnya. Karena ini kita melihat sendiri, tidak hanya abahnya Mbah Ilyas yang menjadi Habib, tapi ke atas semua sudah dalam kurung Habib semua ini. Sampai Pangeran Diponegoro ada Said Abdul Hamid, kemudian ke atas lagi Said Hasan. Nah, kalau Pangeran Diponegoro, Said Abdul Hamid dalam konteks seperti yang dipahami sebelumnya,
adalah apa namanya, Said Abdul Hamid Panotogomo Khalifatullah ing Tanah Jawi, itu oke lah. Tapi ini urutannya menjadi ada Ba'abud bawahnya, Said Ali Ba'abud, ke atasnya Said Hasan. Ini perlu saya kira menjadi informasi kita bersama, dan kita akan konfirmasi ini, klarifikasi ini kepada pengelola makam ini terlebih dahulu, agar menjadi informasi. Kita ingin tahu dari mana nama-nama Habib disematkan pada makam-makam tokoh-tokoh pahlawan, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh Nusantara kita. Informasi, dan mudah-mudahan pihak Keraton Jogja juga nanti akan tahu ternyata tidak hanya Pangeran Diponegoro, tapi beberapa keturunan yang lain juga sudah menjadi Habib di Songoraja ini. Oke, kita nanti akan temui juru kunci dari Makom Mbah Ilyas ini untuk memberikan keterangan seperlunya, dan selanjutnya kita akan menunggu reaksi dari keluarga dan keraton di Yogyakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sehat nggih. Alhamdulillah. Kanduripun panjenengan sehat. Alhamdulillah. Dan saya kali Pak Kiai sinten nggih? Musa Asngari. Pak Kiai Musa Asngari panjenengan juru kunci nggih. Insyaallah. Di komplek Makom Mbah Ilyas. Mbah Ilyas. Makam Gurun. Makam Gurun. Mbah Ilyas itu siapa? Mbah Ilyas, sepengetahuan saya, beliau adalah perintis pengembang daripada tarekoh Anak Sabandiyah Khalidiyah Al-Mujadadiyah yang berasal dari Syekh Sulaiman Zudi Jabal Kubes. Kubes, Mekah berarti. Mekah. Mbah Ilyas itu kan abahnya Romo Simbah Kiai Abdul Malik. Abdul Malik. Mbah Malik ya. Dari istri yang keempat. Dari istri yang keempat. Mbah Ilyas itu adalah putra dari Mbah Raden Mas Ali Dipowongso. Itu ditulis di situ ya, Mas. Raden Mas Ali Dipowongso adalah putra dari Ali Diponingrat atau Diponegoro II. Kemudian bin Pangeran Diponegoro Abdul Hamid bin Sultan Hamengkubuwono ke, menurut data yang saya terima itu akurat yang ada atau di tidaknya. Kekancingan Keraton ini. Nah, ini Pak Kiai Musa, saya ingin bertanya agak kaget ini, karena menurut saya ini panjenengan pirsani itu Raden Mas Ali Dipowongso dalam kurung Said Ali Ba'abud
Abud Harposani. itu berarti kan Habib. Iya, Itu saya yang memberi nama gelar Habib itu siapa? Saya mendapatkan data dari Sahibul Faraji Rabita Fatimiyah Jakarta. Dari Robito Fatimiyah. Fatimiyah Jakarta. Tahun berapa itu? Ya 5 tahun lebih. 5 tahun yang lalu. Ya ini soalnya kaget ini karena Raden Mas Ali Diposo disebut dalam kurung Said Ali Babud AS, berarti Mazhab Alawi. Terus ke atasnya lagi Ali Diponingrat juga dalam kurung Said Muhammad Babud titik H. Iya. Ke atas lagi Pangeran Haryo Diponegoro I Said Abdul Hamid. Kemudian ke atas lagi Sultan Hamengkubuwono III dalam kurung Said Hasan. Itu nanti saya lebih jelasnya saya berikan catatannya saja. Oke. Berarti itu semua dari tadi nama-nama Said atau Iya, Habib itu ini saya dari dapat dari Sahibul Faraji. Sahibul Faraji Rabita Fatimiyah Jakarta. Fatimiyah. Masih ingat namanya enggak? Sahibul Faraji. Itu siapa? Itu kebetulan ziarah ke sini. Saya juga tadinya belum tahu, tapi terus ngobrol-ngobrol begitu terus memberikan itu. Terus dikasih nama itu. Iya. Nah, yang ganti ini siapa yang ganti jadi banner begini? Ada Saya ini kan atas perintah ornamen-ornamen ini memang saya pasang untuk kelengkapan daripada peziarah-peziarah yang ingin tahu. Kebanyakan kan ingin tahu. termasuk yang bikin banner ini ada Iya, itu dalam burung Habib ini panjenengan yang bikin. saya. Dibikin tahun berapa ini Pak Kiai? Ini paling 3-4 tahunan lah. 3-4 tahun. Iya. Kemudian dari pihak keluarga sendiri gak mempersoalkan? Ada. Pihak keluarga enggak. Soalnya saya diberi amanat untuk mengelola makam itu otonom. Jadi ngatur sendiri apa itu mengelola, mengembangkan. Enggak, maksud saya dikasih ada Said Muhammad Babud. Justru dari yang sekarang kan generasi kelima Gus Torik, justru beliau itu tidak lebih tahu, Enggak tahu. tidak lebih tahu, cuman saya kasih catatannya ya diterima saja. Terus pihak keraton Jogja sudah tahu belum ini? Oh ini Kalau Gus Torik itu sering kumpul-kumpul di sana, Bani Pangeran Diponegoro, iya. sering. Artinya Ya, adapun tahu tidaknya, saya sendiri kurang tahu. belum cek ya. Iya. Ya soalnya Kiai sekarang sedang ramai karena banyak tokoh-tokoh nasional yang dialawikan, dihabibkan. Sedikit sudah tahu kemarin-kemarin saya. Ternyata di sini sendiri, di Sokaraja sendiri kita melihat langsung ya, mulai dari Raden Mas Ali Diposo dalam guru Habib sampai ke atas Pangeran Diponegoro juga Habib, bahkan Sultan Hamengkubuwono III itu dalam guru Said Hasan. Tapi terima kasih Pak Kiai atas Iya. Nanti lebih informasinya. akuratnya saya beri catatannya lengkap. Iya. Yang dari siapa itu satoran? Catatan itu tulisan saya sendiri Oh, berupa buku. Iya. Jangan sumbernya dari mana? Banyak, ada itu rujukannya tak tulis semua. Tapi Tidak dari satu arah bukan. dituliskan jangan ada itu ada Habibnya nggak Said Abdul Hamid? Ada persis. Pak Abud ada. Ada persis. Oke, turun Kiai atas informasinya tadi. Ini nanti kan pasti kita masuk di YouTube. Keluarga besar Keraton Jogja juga pasti lihat nanti kan biar di cross check.
sumber Sering di upload kok sering. Sama wartawan tempat ini Karangloas Saifuddin. Saya juga hafal jenengan di YouTube. turun kayak informasinya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ridwan Suryo Bintoro, Trah dari Hamengkubuwono kedua dan Trah Hamengkubuwono ketiga dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya adalah buyut dari pahlawan nasional pendidikan yang bernama Ki Hajar Dewantara yang sekaligus tercatat sebagai keturunan dari Nyi Ageng Serang, yang dimana Nyi Ageng Serang dalam beberapa manuskrip lainnya beliau masih berketurunan atau bernasabkan ke Kanjeng Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati. Sedangkan saya dari Trah Hamengkubuwono ketiga, saya adalah buyut dari Nyi Hajar Dewantara atau istri Ki Hajar Dewantara yang tercatat dalam kekancingan atau sorosilah atau silsilah beliau tercatat sebagai keturunan dari Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Ontowiryo. Dalam kesempatan ini dan terkait dengan munculnya kegaduhan nasab dari Pangeran Diponegoro yang saya dengar dari berbagai sumber-sumber berita yang telah beredar di berbagai media sosial, saya melihat ada fenomena-fenomena upaya pembelokan nasab dari Pangeran Diponegoro menjadi bagian dari klan habaib yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Diponegoro, siapa Diponegoro? Ternyata Diponegoro adalah seorang ulama besar, namanya adalah Abdul Hamid. Beliau sosok daripada panglima perang, berusaha berupaya membentengi Indonesia dari penjajahan, saudara, sehingga digelari Diponegoro. Apa itu Diponegoro? Diambil dari dua suku kata. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua dari bahasa Jawa. Dipo dari kalimat dafa yadfa'u, artinya apa? Menolak, membentengi, mengusir daripada apa? Daripada negaranya dijajah. Mengusir penjajah dari negara, menolak penjajah dari negara. Negoro dari bahasa Jawa yaitu negara, artinya apa? Membentengi negaranya dari penjajahan. Namanya adalah Abdul Hamid, seorang ulama besar. Makanya kalau kita lihat lukisannya Diponegoro pakai imamah, Imam Bonjol pakai imamah. Ulama tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Pejuang-pejuang kita, masyarakat kita, mayoritas para pejuang adalah para ulama. Maka dengan ini saya Raden Ridwan Suryo Bintoro menyatakan bahwa semua apa yang beredar di medsos terkait dengan nasab Pangeran Diponegoro menjadi klan habaib itu tidaklah benar. Oleh karena itu, saya memohon kepada semua pihak-pihak untuk tidak membuat narasi-narasi yang menyesatkan terkait dengan keturunan atau Trah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, wabil khusus Pangeran Diponegoro dan lain-lainnya. Demikian pernyataan ini saya buat dan saya sampaikan 9 Oktober 2023. Hormat saya Raden Ridwan Suryo Bintoro. Wassalamualaikum warahmatullahi